Hai, Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat, merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Subrek, like ya kak. Yuk langsung kita gaskan. Mata mempesona dari kerumunan membuat wajah Gu Fanxing terus berubah. Dia menoleh untuk melihat Liu Xiun di sampingnya, dan berkata dengan suara dingin. Sajak puisi, kamu, segera naik panggung. Perintah tiba-tiba membuat Liu Xiun kaget, matanya yang indah mencerminkan wajah dingin bintang-bintang kuno, dan suaranya sangat menarik dan keras. Berdaulat, ilmu pedang Luo Yun tidak tertandingi, dan di hadapan kekuatan lonceng kuno Zhenfeng, dia bisa jatuh dengan pedang. Meskipun ada beberapa alasan mengapa Gu Tianjiao tidak dapat sepenuhnya memainkan lonceng kuno Seng Xiao, tetapi ini juga dapat menjelaskan kekuatan menakutkan Luo Yun. Dalam kondisi puisi saat ini, saya takut dia jauh dari lawan Luo Yun. Seorang penatua bintang kuno berkata, suaranya sedikit bergetar. Liu Xiun memiliki Purple Star Wuling dan pandai menekan. Pada tingkat tertentu, cara magis dari jam kuno Seng Xiao sangat mirip dengan gaya bertarung Liu Xiun. Bahkan jam kuno Seng Xiao tidak dapat menekan Chu Xingyun. Bagaimana Liu Xiun bisa bertarung? Apakah itu lawan? Apakah ini penting? Namun, ekspresi Gu Fanxing masih acuh tak acuh, matanya menatap Chu Xingyun tanpa memandang Liu Xiun, dan berkata, jika bintang dan sekte kuno kita turun tanpa perlawanan, bagaimana sebagian besar prajurit melihat kita di masa depan? Jika itu dikalahkan, akan lebih baik untuk berkuasa untuk pertempuran. Mungkin, Si Yun dapat menemukan kesempatan untuk mengalahkan Lo Yun dalam satu pukulan. Begitu kata-kata ini diucapkan, para tetua Guzeng kuno yang masih hidup dengan kata-kata mereka segera menutup mulut mereka. Mereka tahu bahwa Gu Fanxing dalam keadaan kebingungan saat ini, dan dia tidak mengharapkan Liu Xiun untuk mengalahkan Chu Xingyun sama sekali. Apa yang ingin dia lawan bukanlah kemenangan melainkan nafas. Liu Xiun juga memperhatikan ini. Dia meremas bibirnya dan melihat kembali pada Liu Guqiong. Liu Guqiong sedikit mengangguk dan berkata kepadanya. Sajak puisi, kata-kata penguasa cukup masuk akal. Kamu, silakan naik panggung. Ayah. Tatapan Liu Xiun tiba-tiba berubah, tetapi dia mendengar Liu Guqiong terus berkata. Kali ini tentang wajah bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, bahkan jika itu akan dikalahkan akan ada pertempuran. Lindungi seluruh tubuh, selama ada nafas, kita bisa segera menyelamatkan. Ekspresi Liu Xiun tertegun, dan matanya menatap dalam pada Gu Fanxing dan Liu Guqiang yang tanpa ekspresi, dan perasaan sedih menyebar di hatinya, seolah-olah tidak ada yang bisa membiarkannya bergantung padanya. Pada saat yang sama, di sisi lain berdiri. Mata Lin Yuanli menatap dingin dan berbalik ke samping, menghadap Lin Jingxuan. Jingxuan, Anda tidak bisa menghindari pertempuran ini. Setelah mendengarkan, Lin Jingxuan segera menunjukkan ekspresi ketakutan, dan nadanya menjadi sedikit meludah. Ayah, saya tahu bahwa semuanya didasarkan pada Zhongmen, tapi saya memiliki kekuatan yang sama dengan Gu Tianjiao. Saya menghadapi Luo Yun, saya takut kemungkinannya tidak tinggi. Ketika melihat Gu Tianjiao jatuh di reruntuhan, sekarat karena malu, dinginnya Lin Jingxuan terhadap Chu Xingyun berubah menjadi ketakutan, dan dia tidak ingin bertarung sama sekali. Baru saja, dia mendengar bahwa Su Muzhao dan yang lainnya menyerah satu demi satu. Ketakutan di hatinya lebih dalam. Jika Lin Yuan tidak hadir, dia sudah memilih untuk menyerah dan menyerah tanpa perlawanan. Pedang Chu Xingyun sangat mengerikan, satu pedang jatuh, senjata kerajaan berduka, instrumen kerajaan suram, dan bahkan platform pertempuran berubah menjadi reruntuhan. Lin Jingxuan tampak ketakutan. Peluangnya tidak tinggi, tetapi kamu masih memiliki peluang. Jika kamu bisa mengalahkan Lo Yun, maka pemimpin 6 leluhur akan menjadi milik gerbang emas Daluo kami, dan kamu juga akan menjadi jenius pertama di Wastelen Utara. Lin Yuan berhenti dan berkata dengan suara dingin. Selain itu, agar dapat langsung dipromosikan ke semifinal, kami membayar banyak harga, selama ada secercah harapan, kita semua harus berjuang untuk itu. Meskipun kata-kata itu penuh semangat, Lin Jingxuan masih tidak bisa menghilangkan ketakutannya. Tangannya yang tersembunyi di jubah lengannya bergetar terus-menerus, dan napasnya bahkan lebih cepat. Chu Xingyun melihat kata-kata dan perbuatan dua kekuatan utama. Dia mencibir dan berjalan perlahan ke depan tribun. Kemudian dia berhenti dan berkata dengan ringan. Setan jenius dari dua kekuatan utama kamu bisa.
datang bersama. Suara itu jatuh, dan angin sepoi-sepoi menyapu kekosongan, menggerakkan rambut hitam panjang Chu Xingyun. Kata-katanya sombong, tetapi tidak sombong. Sejak perpaduan bagian dari kekuatan inti lubang hitam, Chu Xingyun telah berubah menjadi setengah manusia dan setengah setan, dan dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari lubang hitam. Setiap pedangnya berisi kekuatan lubang hitam. Kemarahan. Di bawah pedang, dunia yang sama pasti akan mati, dan di hadapan orang-orang hebat itu bisa dihilangkan di tempat. Berhadapan dengan Gu Tianjiao barusan, jika bukan karena dia memiliki jam kuno Seng Xiao dan Luo Shengyu, pada saat ini, dia sudah menjadi mayat dan tidak akan pernah ada kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam kehampaan, mata semua orang terfokus pada tubuh Chu Xingyun, matanya bergeser, dan mereka memandang Liu Xiun dan Lin Jingxuan. Pada kesempatan seperti itu, keduanya diabaikan oleh Chu Xingyun. Bagaimana mereka memutuskan? Masih menunggu aksi, segera tembak. Gu Fanxing dan Lin Yuanli berbicara hampir secara bersamaan. Suara-suara itu baru saja jatuh, dan tubuh Lin Jingxuan dan Liu Xiun bergerak menjarah reruntuhan platform pertempuran. Meskipun Perang Dunia I bukanlah peristiwa yang mulia, kekuatan Chu Xingyun sangat mengerikan sehingga mereka tidak bisa memiliki keberanian untuk melawan Chu Xingyun sendirian. Bintang ungu wuling mekar, Liu Xiun mengepalkan gigi peraknya, menekan cahaya ungu menjadi gelombang pasang, dan menyapu ke arah Chu Xingyun. Lin Jingxuan juga menembak. Dia mengosongkan tubuhnya, menatap Chu Xingyun di bawah, dan mendengus. Jiwa Luo-Luo yang besar muncul di kekosongan. Pedang kuno Luo Sheng sudah keluar dari sarungnya, ditekan ke bawah dari kubah langit, dan memotong Chu Xingyun dengan lurus. Selamat datang. Tubuh Chu Xingyun naik ke langit, matanya dingin, pedangnya bergetar, dan jalannya tersapu melintasi langit. Pada saat ini, dia menyebarkan niat pedang ke seluruh tubuhnya, cahaya redup dari lubang hitam, melompat pada tubuh pedang, dan ki iblis menembus, membuat momentumnya tiba-tiba dingin. Membalikkan bayangan 5 elemen, melayang di atas kepala Chu Xingyun, dia melambaikan pedangnya dengan keras, dan seluruh dunia tampaknya memiliki kekuatan pembalikan yang melewatinya, untuk menghapus semuanya. Chu Xingyun memegang epi lubang hitam dengan erat, membawa kekuatan pedang bergelombang dan energi sihir di setiap langkah, seperti dewa dalam pedang, dan seperti Raja Iblis Gelap. Dua temperamen yang sangat berbeda berpadu bersama dan sangat mengejutkan semua orang. Anak ini benar-benar penjahat, Pavilion Wanjian, aku khawatir ini akan naik. Ekspresi Fu Xiaochen berisi kejutan, meskipun Su Muzhao dan Su Jing'an juga jenius yang langka, tetapi dibandingkan dengan Chu Xingyun, sepertinya agak biasa-biasa saja. Sekarang, pedang di depanku, membalikkan 5 elemen, adalah pelanggaran hukum dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Fan Wuji juga melihat pemandangan ini, tetapi ekspresi wajahnya sangat aneh, bahagia, khawatir, dan bahkan sedikit dingin, yang membuatnya tidak mungkin untuk dilihat. Suara gemuruh berdering, 3 kekuatan teror bertabrakan, gelombang ungu yang luas tiba-tiba dimusnahkan, pedang cahaya itu megah, dan ketika menyentuh lubang-lubang hitam, itu meledak seketika, cahaya pedang dan cahaya pedang menjalin, Streamer berkibar dan membiarkan jiwa pedang meraung. Melihat langsung pada kekosongan yang kacau, Chu Xingyun masih menginjak kulitnya, dengan kecemerlangan abu-abu dan hitam melompat belum pernah terjadi sebelumnya mendominasi, sepasang mata dingin, dan bahkan tidak pernah terkejut. Rusak. Dia meludahkan kata-kata dengan dingin, ketika pedang lewat dan semua kekacauan kembali ke kematian, suara itu datang, dan cahaya pedang hitam menembus ke dalam tubuh jiwa Daluo Dao, dan cahaya hitam berkedip, langsung menghancurkannya, dan sepenuhnya menghilang. Ada apa? Lin Jingxuan sangat takut bahwa dia sudah terlambat untuk menyelesaikan pidatonya. Pedang kuno patah. Kekuatan teror melewati pedang kuno Luo Sheng dan tidak memasuki tubuh, membuat organ-organ dalam bergetar. Darah panas Yin Hong mengalir dari tubuh Lin Jingxuan, dan sekarang dia akhirnya tahu betapa menakutkannya kekuatan Chu Xingyun. Pedang ini, menghancurkan langit di langit, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kamu bisa melarikan diri. Chu Xingyun melihat Lin Jingxuan melarikan diri dengan panik, epi bergerak, dan kehancuran Jiangwang terkondensasi menjadi gunung di kehampaan, jatuh menutupi sebagian besar reruntuhan platform pertempuran. Kekosongan ini, semua menghancurkan pedang light untuk membunuh Lin Jingxuan di tempat. Cahaya pedang yang mengerikan berbisik menyebabkan seluruh tubuh rambut Lin Jingxuan berdiri tegak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan pedang sama sekali. Ketakutannya menggigil, dan dia meledak dalam keinginan kuat untuk bertahan hidup.
Pada saat ini, matanya membeku dan fokus pada tubuh Liu Xiun. Hatinya dingin, dan tangannya langsung menekuk pundak Liu Xiun dengan gerakan brutal dan keras, dan kemudian dia berjuang untuk melempar kembali. Perubahan mendadak mengejutkan semua orang, termasuk Liu Xiun sendiri. Dia hanya merasa bahwa kepalanya kosong. Ketika dia kembali kepada Tuhan, tubuhnya telah mengambil inisiatif untuk menghadapi penghancuran pegunungan dari cahaya pedang. Hitam pekat yang tak berujung, penuh dengan mata dan pikiran Liu Xiun, membuat tubuhnya marah dan bergetar, dan dia tidak bisa menahan untuk menutup matanya, seolah-olah seluruh dunia telah menghilang pada saat ini. Semua ini terjadi di antara api kilau. Melihat Lin Jingxuan kalah dari Chu Xingyun, Liu Xiun segera bergegas ke depan, tetapi dia tidak berharap bahwa dia menjadi pengganti Lin Jingxuan dan dipaksa untuk menemui cahaya pedang gelap yang mengerikan. Dari tribun, mata kerumunan tertuju ke sana. Itu juga tidak terduga bahwa Lin Jingxuan akan sangat jahat untuk mencari cara hidupnya sendiri, bahkan mengabaikan kehidupan Liu Xiun. Cepat pergi. Liu Guqiang terbangun dari kesurupannya dan berteriak keras pada Liu Xiun. Cahaya pedang gelap itu begitu menakutkan sehingga bahkan 5 elemen dunia dapat dibalik. Bagaimana Liu Xiun bisa menghentikannya? Namun, suaranya baru saja diucapkan, dan Jian Guang telah tiba, langsung menutupi tubuh Liu Xiun. Suara gemuruh meletus berpusat pada platform, dan aliran teror bergulir liar, setiap gumpalan cahaya pedang gelap begitu sombong, itu perlu untuk memotong segalanya, membuat platform lebih berantakan, seperti pengalaman terjadi bencana. Jiang Wang mendatangkan malapetaka, dan Yu Yin melanjutkan. Semua orang melihat bahwa platform pertempuran berubah menjadi tanah tandus dengan ribuan kerikil dan retakan di seluruh bumi, dan di tengahnya pemandangannya bahkan cemberut, masih dipenuhi dengan suara nyanyian pedang yang berdengung, seolah-olah ada cahaya pedang neraka. Saya tidak merasakan vitalitas sedikitpun. Ini berbahaya. Lin Jingxuan telah melarikan diri ke platform pertempuran. Dia menatap tanah tandus di depannya, dan dia menghela napas lega segera. Jika pedang ini menimpanya, aku khawatir dia sudah kembali ke Jiuquan. Juga melihat ke tribun, ada Liu Guqiang. Pada saat ini, pikirannya telah jatuh ke dasar lembah, matanya menjadi sangat merah, dan dia telah condong, tepat sebelum dia bergegas ke asap yang berputar, angin kencang tiba-tiba menyapu hidup dengan langkahnya. Angin kencang ini perlahan meniupkan asap tebal, tetapi orang banyak melihatnya, tetapi melihat dalam kekosongan, Chu Xingyun berdiri hitam di sana, sepasang mata masih dingin, kejam, seperti mengendalikan hidup dan mati. The Dark Demon Venerable mengerikan. Namun, tangannya tidak memegang epi lubang hitam dengan erat, tetapi memeluk seorang gadis cantik dengan pakaian ungu, Liu Xiun. Dia menginjaknya, dan perlahan-lahan jatuh dari udara. Liu Xiun dengan hati-hati meletakkannya dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh 2 orang. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah mendengar ini, Liu Xiun segera mendapatkan kembali matanya, dan matanya yang indah seperti permata menatap Chu Xingyun, tiba-tiba tampak sedikit terpesona. Pada saat pedang datang ke tubuh, dia menghindari yang tak terhindarkan dan hampir menyerah, menunggu kedatangan kematian, tetapi pada saat itulah Chu Xingyun tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Kamu, mengapa kamu ingin menyelamatkan Kan? Liu Xiun berkata dengan sedih. Dia tidak mengerti mengapa Chu Xingyun ingin menyelamatkannya. Aku membunuh orang lain, hanya karena aku punya alasan untuk membunuh mereka, dan aku tidak punya hati untuk membunuhmu. Suara Chu Xingyun masih acuh tak acuh, berbalik dengan ringan, dan berjalan menuju platform pertempuran. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti, menoleh, dan menatap Liu Xiun dengan dalam, berkata. Kadang-kadang, berkorban untuk Zhongmen memang layak dihargai, tetapi ketika melakukan tindakan Anda juga harus mempertimbangkan pengorbanan tersebut. Apakah itu perlu? Hidupmu bukan milik keluarga Liu, bukan juga selebriti kuno bintang-bintang, tetapi hanya untukmu. Jika kamu hidup dalam perintah orang lain sepanjang hidupmu, ini hanya akan menjadi orang yang sedih. Suara itu seperti guntur yang tak terlihat dan meledak di benak Liu Xiun. Dia menatap punggung Chu Xingyun. Dalam benaknya, dia tiba-tiba melintas adegan-adegan tadi. Sajak puisi, apakah kamu baik-baik saja? Sampai saat itu, Liu Guqiang terlambat. Dia dengan hati-hati memandang Liu Xiun, dan akhirnya dia merasa lega. Di belakangnya, Gu Fanxing dan sekelompok tetua juga datang. Mereka semua takut untuk sementara waktu. Gu Zeng kuno telah kehilangan setan jenius, jika Liu Xiun meninggal, mereka tidak mampu membelinya.
Melihat jantung berdebar-debar, Liu Xiun tidak setengah hangat di hatinya, sebaliknya, dia masih merasa kedinginan. Jika orang-orang seperti Liu Guqiong dan Gu Fanxing benar-benar peduli padanya, mengapa dia berada di atas panggung? Mungkin, yang benar-benar mereka pedulikan bukanlah dia, melainkan bintang-bintang kuno. Luo Yun berkata dengan sedih, itu yang seharusnya terjadi. Liu Xiun menghela nafas di dalam hatinya. Tiba-tiba dia merasa mata Chu Xingyun tidak dingin. Pada saat ini, orang-orang berkumpul di sekelilingnya di sekitar hatinya. Lebih dingin. Lin Menlert, apa yang kamu jelaskan tentang langkah Lin Jingxuan barusan? Pastikan bahwa Liu Xiun baik-baik saja. Gu Fanxing tidak lagi mengabaikannya. Matanya yang dingin menatap Lin Yuanxuan dan lebih fokus pada Lin Jingxuan. Ini. Lin Yuan Li Yuhai, tidak peduli dari sudut pandang manapun, langkah Lin Jingxuan jatuh pada sisi negatifnya. Dia tidak bisa menyangkal, dia juga tidak bisa menyangkal, wajahnya malu. Namun, rasa malu itu memalukan, Lin Yuan Chenli sangat mendukung pendekatan Lin Jingxuan. Situasinya tadi benar-benar kritis. Jika itu dia juga akan menggunakan Liu Xiun sebagai perisai. Tentu saja, dia tidak bisa berbicara, dan pikirannya melayang di benaknya, berpikir tentang bagaimana menjelaskan kepada Gu Fanxing. Sepertinya dua kekuatan utama Anda tidak boleh membahasnya sekarang. Sama seperti Lin Yuan berpikir, suara Chu Xingyun terdengar, menarik perhatian semua orang. Berdiri di tengah-tengah reruntuhan, ia mengambil mata semua orang ke matanya dan berkata dalam sebuah kata. Dalam kualifikasi tadi, 3 orang abstain, dan 3 orang kalah dari saya. Menurut peraturan, 6 pemimpin teratas, seharusnya milik saya. Ketika orang banyak mendengar ini, ekspresi mereka sedikit aneh. Sejak ditemukannya 6 kasus, situasi hari ini tidak pernah terjadi. Bahkan aturan kualifikasi telah diubah oleh Chu Xingyun, dan mereka telah kehilangan 3 orang berturut-turut. Apa yang dia katakan itu sulit dan tidak mengambil mata siapapun, tetapi semua orang tidak bisa membantahnya, karena kekuatan Chu Xingyun saat ini memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Luo Yun. Setelah jeda, Gu Fanxing membuka mulutnya, Chu Xingyun melihat ke atas dan melihat ke pihak lain, tetapi ketika wajah Gu Fanxing melayang dengan enggan, dia akhirnya menghela nafas panjang dan berkata dengan suara yang dalam. Kali ini dalam kualifikasi, Anda adalah pemenang terakhir, dan sekarang saya menyatakan bahwa pemimpin ke-6 Zongbi adalah milik Anda. Suara itu jatuh, dan gumaman awal wacana tiba-tiba mereda dan menjadi sunyi, tetapi keheningan ini tidak berlangsung lama, dan segera, desahan, keengganan, dan suara desas-desus baru. Sebagai hasil dari ini, orang banyak tidak merasa terkejut. Hanya saja postur dominan Chu Xingyun terus muncul di benaknya. Matanya melihat ke depan, dan untuk sementara waktu, dia masih merasa seperti mimpi. 12 setan jenius, awalnya dibudidayakan sebagai Chu Xingyun terlemah, akhirnya, tidak hanya melangkah ke ranah yin dan yang, tetapi juga memiliki kekuatan semua orang dan memenangkan posisi teratas. Semua ini sangat melamun, tetapi ini adalah fakta. Pertempuran ini menang indah. Suara keras keluar, dan sosok gila Bailey menukik dan jatuh di samping Chu Xingyun. Posisi pemimpin, itu benar-benar milikmu. Dengan mengatakan itu, Yun Changqing, Su Lengliu dan lainnya juga datang berturut-turut. Mereka juga memiliki ekspresi samar di wajah mereka, tetapi lebih dari itu adalah sukacita. Selama bertahun-tahun, Paviliun Wanjian hampir di bagian bawah, dengan sedikit sumber daya budidaya, dan statusnya tidak sebagus kekuatan lainnya. Pada awalnya, mereka hanya berharap bahwa peringkat tahun ini akan naik sedikit untuk mengurangi rasa malu. Tanpa diduga, Chu Xingyun benar-benar menonjol sebagai kuda hitam dan memenangkan pemimpin terakhir. Saya harus mengatakan bahwa kejutan seperti itu terlalu besar, dan itu hanya membuat mereka berpikir bahwa mereka sedang bermimpi. Menghadapi selamat semua orang, Chu Xingyun tidak memiliki banyak sukacita di wajahnya. Dia hanya menanggapi dengan senyum ringan. Matanya tertuju pada Fan Wuji, dan dia berkata, Pavilion Lord. Wajah Fan Wuji juga penuh sukacita. Dia mendengar suara Chu Xingyun, senyum di wajahnya bahkan lebih berat dan dia tidak berbicara, tetapi dia mendengar Chu Xingyun bertanya. Menurut ketentuan 6 kompetisi sebelumnya, setiap kasus perlu membahas sumber daya untuk kultivasi. Distribusi, kali ini biasanya 3 hari, apakah saya benar?
Ya, setelah diskusi tentang masalah alokasi sumber daya selesai, 6 perbandingan akan dianggap akhir yang sebenarnya. Begitu alokasi sumber daya disebutkan, Fan Wuji memiliki ekstasi di hatinya. Dia memandang Chu Xingyun dengan senyum, tapi Chu Xingyun berbalik dengan acuh tak acuh, tubuhnya tersapu ke udara. Saya hanya mendengarnya berkata dengan acuh. Saya tidak tertarik pada alokasi sumber daya. Saya perlu mundur dan mundur dalam 3 hari ini. Saya akan menyerahkan segalanya untuk Anda. Setelah berbicara, Chu Xingyun tidak menunggu jawaban Brahma, dan menjadi streamer dan dengan cepat menghilang ke dalam bidang visi semua orang. Melihat sosok Chu Xingyun, ekspresi semua orang tertegun lagi, dan wajah beberapa orang mulai berkedut. Chu Xingyun ini terlalu gila. Apa yang dia katakan tadi sebenarnya dimaksudkan untuk memerintahkan Van Gogh. Tampaknya dia adalah patriark Pavilion Wanjian, dan Brahma adalah orang di bawah komandonya, dia harus mendengarkan semua misinya. Luo Yun, kamu. Qin Qiumo juga merasakan ini, dia tiba-tiba berbalik, siap memarahi Chu Xingyun, dan menindak ketajaman yang terakhir, tetapi hanya berbicara. Chang Cixiao di sampingnya memalingkan kepalanya, kepadanya mengedipkan mata. Pada saat ini, Chang Cixiao, tanpa guncangan di wajahnya, tidak ada amarah, tenang, tetapi dalam ketenangan ada sedikit samar kehalusan. Pikirannya bergerak sedikit, dan dia diam-diam memberitahu Qin Qiumo, bahasa kuno, hanya setelah mudah dihancurkan, Luo Yun ini akan segera menjadi mayat yang dingin, kenapa kau tidak tahu dia menyukainya? Qin Qiu membeku sejenak menatap Chang Cixiao dengan ragu, tapi Chang Cixiao tidak menjelaskannya, hanya tersenyum misterius, dan tidak ada rasa takut di wajahnya. Distribusi sumber daya kultivasi tidak memerlukan partisipasi Lord Luo Yun. Dia bertempur beberapa kali dan seharusnya mendapatkan sesuatu. Tentu saja untuk mundur dan bermeditasi segera. Kata Chang Cixiao, mengambil inisiatif untuk memberi Fan Wuji satu langkah. Fan Wuji tersenyum, menghadap ke jalan utama pasukan. Ini adalah pernyataan yang bagus. Selama 3 hari ke depan, Anda akan memiliki istirahat yang baik di Holy Star City. Alokasi sumber daya tidak terburu-buru. Setelah menyelesaikan pidatonya, dia melihat Lin Yuanli dan Gu Fanxing, dengan sedikit cemoohan di matanya, jelas kata-kata Fan Wuji sengaja menyisakan waktu untuk membiarkan Xing Chen Guzong dan Daluo Jinmen menyelesaikan dendam pribadi. Pemimpin dari 6 pangeran besar telah menghabiskan Pavilion Wanjian, dan hati yang digantung Fan Wu akhirnya dapat ditundukkan. Selama waktu, ia harus merencanakan dengan baik untuk melihat bagaimana memaksimalkan manfaat. Selama periode ini, semakin banyak pasukan bertempur dan kekacauan, semakin bahagia dia. Lagi pula, dalam 6 perbandingan utama kali ini, Pavilion Wanjian tidak memiliki kerugian, dan itu adalah pemenang terbesar. Tidak perlu untuk mengingatkan Tuan Pavilion. Gu Jingtian mendengus dingin. Ini adalah kota bintang suci, di mana kota leluhur-leluhur kuno bintang-bintang berada, tetapi ia tidak akan pernah menyerah pada apapun yang merusak prestise leluhur kuno. Lin Yuanli mengerutkan kening dan tidak banyak bicara, dan segera mengambil kerumunan Luo Jinmen dan berjalan pergi dengan cepat. Selanjutnya, Qixinggu dan Kuil Shengxiao juga pergi satu demi satu. 3 hari berikutnya, mereka harus berbicara tentang alokasi sumber daya, dan mereka semua harus dipersiapkan dengan baik. Melihat bahwa kekuatan utama telah meninggalkan satu demi satu, kerumunan penonton juga telah bubar, meskipun kualifikasi dari 6 kompetisi berakhir dengan cepat, pikiran mereka sangat dicetak dengan sosok Chu Xingyun untuk waktu yang lama. Tak terlupakan. Dengan postur dominan seperti itu, ia memenangkan posisi sebagai pemimpin dari 6 perbandingan utama, dalam sejarah luas Northwest Talent itu masih yang pertama cukup untuk dicatat dalam buku sejarah, dan itu akan diingat selamanya. Setelah orang banyak bubar, ruang yang berisik itu berangsur-angsur kembali ke ketenangan. Ketika malam datang, rasa tenang ini menjadi lebih kuat, hanya menyisakan kerikil dan kerikil di seluruh tanah, diam-diam menceritakan kisah hari ini. Di halaman terpencil, Qin Qiumo dan Chang Cixiao berkumpul di sini. Qin Qiumo melihat dengan sangat hati-hati dan tidak melihat siapapun. Kecemerlangan abu-abu dan hitam memenuhi tubuhnya, menutupi seluruh halaman dan benar-benar mengisolasinya dari dunia luar. Setelah melakukan ini, dia menurunkan pikirannya dan bertanya kepada Chang Cixiao. Tuan Pedang Cixiao, apa maksudmu hari ini?
Qin Qiumo memikirkan kata-kata Chang Cixiao untuk waktu yang lama, tapi dia masih tidak mengerti mengapa Chang Cixiao tiba-tiba tidak takut pada Chu Xingyun, dan juga menunjukkan ekspresi bangga, seolah berpikir bahwa Chu Xingyun tidak bisa hidup lama. Qiumo Sword Master, tidakkah kamu lupa bahwa ada kutukan di pavilion Wanjian kita? Chang Cixiao tampak seperti dewa tua, dan suaranya juga tergesa-gesa. Terkutuk. Qin Qiumo tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian mencibir. Kutukan ini tidak lebih dari alat keberanian kecil. Orang ini memiliki pikiran yang sempit dan hak yang sangat berat. Setiap kali seorang jenius muncul di pavilion Wanjian, ia akan memeras efeknya gila, dan kemudian secara diam-diam menembak bunuh itu untuk mengkonsolidasikan hakmu. Karena itulah, sejak dia mengambil alih komando pavilion Wanjian, tidak pernah ada perselisihan di pavilion, dan tidak ada lagi perebutan yang terjadi. Kata kutukan hanyalah mata tertutup. Para pemimpin tingkat tinggi dari semua kekuatan besar tahu ini dan sengaja tidak memecahkannya. Pada saat ini, halaman telah sepenuhnya terputus dari dunia luar. Semua kata dan tindakan dari dunia luar tidak dapat diketahui, dan Qin Qiumo tidak akan lagi menutupi, dan dia telah mengatakan semua yang dia tahu. Karena kamu masih tahu ini, kenapa kamu harus takut pada Luo Yun? Chang Cixiao mematuk teh yang harum, suaranya membosankan. Dia dan Bailey gila, dan mereka adalah para jenius langka yang telah terlihat selama ribuan tahun. Tujuan budidaya Yuli dari mereka adalah untuk memperjuangkan 6 sekte, untuk mendapatkan sumber daya budidaya untuk pavilion Wanjian dan untuknya. Pada saat ini, kepala 6 master besar, pavilion Hua Wanwan, Fan Wuji telah menjadi penerima manfaat terbesar. Langkah selanjutnya adalah membunuh Luo Yun dan Bailey Mania, dan mengkonsolidasikan kabinetnya. Tempat Tuhan. Itulah yang saya katakan, tapi saya khawatir Anda dan saya akan mati di tangan Luo Yun sebelum tembakan Fan Wuji. Qin Qiumo memandang Chang Cixiao dengan jijik, suaranya dengan ketakutan yang mendalam. Apa yang dikatakan Chang Cixiao, dia sudah lama memikirkannya, sangat teliti. Chu Xingyun dan Bailey marah dan akan mati cepat atau lambat, tetapi keduanya masih muda, dan Fan Wuji pasti akan lebih memanfaatkannya. Dengan reputasi Chu Xingyun saat ini, begitu ia kembali ke pavilion Wanjian, ia akan sangat didukung. Pada saat itu, Chu Xingyun harus berurusan dengan mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka, bahkan Brahma. Tidakkah kamu berpikir bahwa Luo Yun dapat kembali ke pavilion Wanjian hidup-hidup? Chang Cixiao mengerutkan kening dan perlahan-lahan menurunkan cangkir teh, matanya memancarkan sedikit cahaya beracun. Qin Qiumo sedikit terpana. Dia hanya mendengar Chang Cixiao berkata, Luo Yun dan Bailey gila, dan mereka masih memiliki nilai pakai, tetapi nilai terbesar mereka sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, bencana yang disebabkan oleh mereka berdua lebih berat daripada nilainya. Jangan lupa, sekarang, bukan hanya kita berharap Luo Yun akan segera mati. Luo Yun akan mati. Tapi 6 perbandingan besar belum sepenuhnya berakhir. Menurut aturan, mereka tidak boleh menembak Luo Yun. Qin Qiumo masih belum mengerti dengan baik, dan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Chang Cixiao mendengus langsung. Bodoh. Tetapi ketika dia berdiri, dia berkata terus terang. Mereka tidak bisa menembak Luo Yun, tidak bisakah Fan Wuji juga menembak Luo Yun? Begitu pernyataan ini keluar, kilatan cahaya melintas di pikiran Qin Qiumo, seolah-olah dia mengerti sesuatu. Untuk Fan Wuji, Luo Yun akan mati di tangannya cepat atau lambat. Daripada meremas nilai akhir penggunaan, lebih baik membunuhnya sekarang untuk menenangkan kemarahan 3 kekuatan. Itulah sebabnya, hari ini, di hadapan seorang penguasa kekuatan, Fan Wuji akan mengatakan bahwa dia akan memberikan penjelasan sesegera mungkin. Pada saat itu, dia siap untuk membunuh Luo Yun. Jika tidak mengejutkan, dalam 3 hari ke depan, Brahma Wuji pasti akan mengambil tindakan. Tuhan akan membunuh Luo Yun tanpa menyadarinya, dan kemudian mendorong kematian Luo Yun ke tubuh terkutuk. Dengan cara ini, ia telah memberikan 3 kekuatan menjelaskan bahwa mereka telah mengkonsolidasikan posisi mereka dan memperoleh sumber daya budidaya yang besar. Mengapa tidak melakukannya? Omong-omong, Chang Cixiao tidak berbicara, dan Qin Qiumo akhirnya mengerti segalanya. Rasa takut Chu Xingyun di hatinya menghilang, dan dia merasakan suasana yang menyegarkan dan hangat. Awalnya, kamu dan aku juga ingin meminta tembakan kepada Liu Wentian untuk membunuh Luo Yun.
Sekarang tampaknya Luo Yun memenangkan 6 pemimpin kompetisi. Bukan saja itu bukan hal yang baik, tetapi juga menyebabkan pembunuhan. Setelah menyapu kabut, Chang Xiao juga tertawa. Untuk Luo Yun sendiri, itu memang momok kematian, tetapi bagi kita itu adalah hal yang baik. Setelah kematiannya, urusan internal kita akan mengendalikan pavilion Wanjian dengan lebih kuat, apa yang bisa kita dapatkan manfaatnya akan lebih besar. Bahkan, kita dapat menggantikannya, dan mendapatkan 3.000 murid yang dia pelihara dengan susah payah, serta seluruh pintu luar, menjadi alat kekayaan kita. Chang Xiao berkata dengan ekspresi serius dalam sebuah buku yang serius. Di matanya, Chu Xingyun tidak berbeda dengan orang mati. Apa yang harus dia pikirkan sekarang adalah bagaimana mengambil sumber daya dan kekuatan yang dipupuk oleh Chu Xingyun dalam waktu singkat dan memperluas kekuatannya. Oke kakak, terima kasih, semoga selalu terhibur.